Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai homeostasis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putu Aisyah-Ningsih dengan NPM 055 dan teman saya Resa. Kepada Resa, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ikoma Resa Dharma Yoga dengan nomor ekor NPM 054. Selanjutnya, kepada Tujung, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sugeng Pratini Tandraswari dengan ekor NPM 056. Selanjutnya, kepada Widi, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nika Dawidi Anjani dengan nomor ekor NPM 057. Dan yang terakhir, kepada Maisa, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Iwan Masyudiarta dengan nomor NPM 058. Pertama, ada dasar teori. Nah, homeostasis itu berasal dari dua kata, yaitu homeo yang berarti sama, dan stasis yang berarti diam. Jadi, homeostasis ini adalah kemampuan sistem fisiologi tubuh untuk mempertahankan keadaan dalam tubuh agar tetap dalam keadaan konstan. Apabila homeostasis ini terganggu dalam tubuh kita, maka tubuh akan berusaha mengembalikan penyesuaian satu atau lebih proses fisiologis, dimulai dari pelepasan hormon-hormon sampai dengan reaksi fisik. Jadi di dalam pengamatan yang kami lakukan, kami meninjau dari 3 aspek, yaitu respirasi, suhu tubuh, dan denyut nadi. Respirasi ini adalah suatu usaha tubuh untuk memasok oksigen yang nantinya digunakan dalam metabolisme tubuh. Kemudian ada suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini berkaitan erat dengan termoregulasi. Nah, termoregulasi ini merupakan keseimbangan antara kehilangan panas dan produksi panas dalam tubuh. Dan tak kalah pentingnya ada denyut nadi. Selain suhu tubuh dan respirasi, denyut nadi ini merupakan faktor yang penting juga. Jadi denyut nadi ini digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan pada tubuh. Untuk suhu tubuh ini, orang normal biasanya suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama, yaitu ada Tujung. Kepada Tujung, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Dari hasil percobaan yang dilakukan, baik itu suhu tubuh, denyut nadi, respirasi, serta keringat yang ditimbulkan berbeda-beda pada masing-masing orang. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara mempertahankan kondisi atau homeostasis yang berbeda. Next. Yang pertama ada suhu tubuh. Suhu tubuh dipertahankan untuk tetap konstan kurang lebih 37 derajat Celcius saat berbagai kondisi lingkungan oleh sistem pengaturan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu merupakan sistem pengaturan suhu tubuh yang diatur oleh hipotalamus otak. Jika suhu tubuh meningkat, maka otak akan mengirimkan rangsangan untuk mengeluarkan keringat dan meningkatkan aliran darah di kulit. Nah, jika suhu tubuh turun, maka otak akan mengirimkan rangsangan untuk menurunkan aliran darah yang menyebabkan menggigil. Next. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada hormon. Jadi hormon pada wanita itu suhu tubuhnya dapat bergeser sesuai saat dalam darah haid. Ini yaitu mulai sedikit naik sesudah ovulasi sekresi progesteron dan akan turun lagi sebelum haid. Setelah itu ada usia. Pada umumnya, anak-anak memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Nah, sedangkan pada usia lanjut, itu bayi yang baru lahir, itu suhunya lebih rendah. Semakin bertambahnya usia, maka suhu tubuhnya akan semakin rendah. Pada percobaan ini, usia yang berbeda-beda dan mempengaruhi suhu tubuhnya. Setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan juga laki-laki.
Pada perempuan, tingkat toleransinya terhadap termoregulasinya lebih rendah daripada laki-laki. Ini yang menyebabkan tingkat produksi keringat pada perempuan jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Setelah itu ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan pada setiap orang itu berbeda-beda. Seperti contohnya pada orang yang sedang sakit. Sakit demam itu dapat menimbulkan efek pada sistem syaraf dan juga suhu tubuh yang berada di atas kondisi normal. Setelah itu ada indeks massa tubuh atau IMT. Setiap orang itu memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Jadi IMT setiap orang juga pasti berbeda. Seperti contohnya, jika seseorang memiliki badan yang gemuk, itu akan mempunyai luas permukaan tubuh yang lebih luas daripada orang yang memiliki badan yang tidak gemuk. Sehingga panas yang hilang dari tubuh akibat evaporasi itu jauh lebih sedikit pada orang yang memiliki badan yang tidak gemuk. Orang yang gemuk juga memiliki fungsi sirkulasi yang lebih buruk daripada orang yang tidak gemuk. Next. Mengenai denyut nadi akan dijelaskan oleh Widi. Kepada Widi, saya persilakan. Yang berikutnya adalah denyut nadi. Denyut nadi ialah suatu gelombang yang dapat kita raba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Denyut ini mudah diraba di suatu tempat di mana ada arteri melintas. Next. Adapun denyut nadi dibagi menjadi 3 macam menurut Aronson dan Ward, yakni yang pertama denyut nadi basal, kedua denyut nadi istirahat, dan yang ketiga denyut nadi latihan. Denyut nadi basal ialah denyut nadi pada saat bangun tidur sebelum kita melakukan aktivitas. Pada denyut nadi istirahat ialah denyut nadi saat istirahat atau sedang santai tanpa melakukan pekerjaan dan dalam kondisi rileks tanpa emosi. Sedangkan denyut nadi latihan ialah denyut nadi ketika sedang melakukan aktivitas kerja atau latihan. Next. Berdasarkan data hasil laporan percobaan yang kita lakukan, setiap orang coba memiliki denyut nadi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi seseorang tersebut. Di antaranya ada usia, jenis kelamin, IMT, dan aktivitas fisik. Yang pertama, usia. Frekuensi nadi secara bertahap akan menetap memenuhi kebutuhan oksigen selama pertumbuhan. Usia seseorang sangat berpengaruh terhadap denyut nadi. Pada anak-anak dan dewasa. Anak-anak, dewasa, dan lansia mempunyai denyut nadi yang berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan karena massa otot maupun daya maksimum ototnya yang berbeda. Yang kedua, jenis kelamin. Denyut nadi pada wanita cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Pada laki-laki memiliki denyut nadi rata-rata mencapai 128 per menit. Pada wanita mencapai 138 per menit. Yang ketiga, IMT. Denyut nadi seseorang juga dipengaruhi oleh berat badan dengan perbandingan lurus, sedangkan berat badan berkaitan dengan IMT. Makin tinggi berat badan, maka semakin tinggi IMT. Begitu sebaliknya, makin rendah berat badan, maka IMT-nya semakin rendah. Sehingga makin tinggi IMT, denyut nadi istirahat seseorang semakin tinggi. Yang keempat, aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko kelebihan berat badan. Seseorang yang tidak aktif cenderung mempunyai frekuensi denyut nadi yang lebih tinggi, sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Next. Kemudian untuk pembahasan respirasi akan dijelaskan oleh Maisa. Kepada Maisa, saya persilakan. Respirasi. Respirasi merupakan usaha tubuh untuk memasuk kebutuhan oksigen demi kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Saat kita bernapas, maka kita melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Respirasi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda saat istirahat maupun saat melakukan hal-hal tertentu. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama ada usia. Bertambahnya usia akan mempengaruhi banyak aspek dalam sistem pernapasan. Mulai dari otot-otot respirasi yang akan melemah
melemah, dan dinding-dinding dada akan menjadi lebih kaku dikarenakan menurunnya elastisitas dari cartilago costa dan costa. Yang kedua, ada jenis kelamin. Umumnya, pada wanita memiliki ukuran paru, fungsi dan kapasitas paru, diameter saluran pernapasan, dan permukaan difusi udara yang lebih kecil daripada pria. Perbedaan ini menyebabkan wanita memiliki aliran ekspirasi yang terbatas serta kerja otot pernapasan yang lebih berat daripada pria pada saat melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, ada aktivitas fisik. Kondisi fisik akan meningkat sebagai respon dari aktivitas fisik yang berulang dan teratur. Hal ini dikarenakan sistem kardiovaskuler dan respirasi menjadi lebih efisien dan mentransfer O2 dan CO2 setelah melakukan aktivitas fisik. Kapasitas vital akan sedikit meningkat dan residual volume akan sedikit menurun. Yang keempat, ada ukuran antropometri. Postur tubuh dan komposisi tubuh dapat mempengaruhi hasil dari tes fungsi paru. Kelebihan berat badan juga dapat mempengaruhi kerja paru dan secara keseluruhan karena adanya akumulasi lemak berlebih yang di kavitas abdomen dan dinding dada. Next. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan, kepada Reza, saya persilakan. Baik, kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa termoregulasi adalah keseimbangan antara kehilangan panas dan produksi panas tubuh. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batasan normal, tujuan termoregulasi ini yaitu untuk mengontrol lingkungan manusia dalam mempertahankan suhu netral dan meminimalkan pengeluaran energi. Pada setiap orang, coba ini tubuhnya memiliki cara masing-masing untuk mempertahankan homeostatis serta termoregulasinya, baik suhu, denyut nadi, respirasi, dan keringat yang ditimbulkan dari orang coba saat istirahat maupun beraktivitas menunjukkan perbedaan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan presentasi ini kami tutup dengan Karama Santi. Om Santi Santi Santi.